Oke, selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan masuk ke sediaan solida. Pertemuan 10 terkait dengan granulasi. Sebelum UTS sudah pernah dijelaskan kan ya tentang proses pembuatan tablet. Itu ada metode granulasi dan ada metode kempal langsung. Prosesnya juga sudah pernah ditunjukkan kan ya. Proses granulasi ada 2, granulasi basah dan granulasi kering. Untuk granulasi keringnya ada metode roller compactor dan ada metode slugging. Nanti kita bahas lagi sedikit. Oke, pengertian dari granulasi juga sudah pernah dijelaskan bahwa granulasi itu merupakan suatu proses akumulasi partikel-partikel kecil menjadi partikel yang lebih besar. Jadi pada intinya ada perbesaran ukuran partikel. Nah, perlu kita bedakan mana granulasi, mana agregasi. Jadi kalau agregasi itu merupakan suatu proses yang tidak kita kehendaki. Misalnya seperti kita menyimpan garam di wadah selama setahun misalnya, terus tiba-tiba saat kita mau keluarkan garamnya, itu menjadi bongkahan garam yang lebih besar. Nah, hal itu kan tidak kita kehendaki ya, tidak kita inginkan, tapi terjadi dengan sendirinya. Itu kita namakan agregat. Tapi kalau misalnya granul, melalui proses granulasi, ini sesuatu hal yang memang kita maksudkan untuk membesarkan ukuran partikel tersebut. Jadi ada intention, ada tujuan di situ. Caranya adalah dengan menambahkan binder atau pengikat dan gaya mekanik. Gaya mekanik ini kita gunakan di granulasi kering. Sikan bay pakai apa mau bengekin bay? Dengan menggunakan roller compactor ataupun slugging. Mesin di mute dulu ya. Oke. Sebentar. This meeting is being recorded. Nah, tujuan ada suaranya yang bentar. Tujuan dari proses granulasi juga sudah pernah dijelaskan, yaitu untuk meningkatkan laju alir dari serbu, kemudian juga dia meningkatkan bulk density, dan membantu homogenitas ukuran partikel, karena ukuran partikel ini nantinya dapat mempengaruhi disolusi, kemudian proses pengempaan. Kemudian granul ini juga memiliki keuntungan untuk menurunkan kemungkinan sticking atau lengket pada saat proses cetak, dan juga menurunkan kecenderungan untuk terjadinya capping. Capping itu sorry. Nah, capping tablet itu seperti ini ya. Jadi bagian mahkotanya itu terlepas. Biasanya terjadi karena terlalu banyak fines.
Fines itu serbuk yang sangat halus dan kering. Proses granulasi kan tadi memperbesar cairan partikelnya, dan di situ ada proses pembasahan, jadi mengurangi resiko capping di sini. Selain itu, dia juga meningkatkan keamanan dari operator. Ini maksudnya proses granulasi akan berkurang jumlah serbuk-serbuk yang berhamburan. Jadi kalau misalnya kita habis proses mixing, habis diaduk, ketika tutupnya dibuka itu biasanya serbuknya berhamburan kalau dia sangat ringan. Nah, kalau serbuk yang sangat ringan ini berhamburan, kemudian dia punya efek farmakologi hanya dengan terhirup sedikit saja, itu bisa berbahaya bagi operator. Nah, kemudian bagaimana sih caranya partikel-partikel yang kecil ini dapat bergabung atau membentuk granul agregat yang lebih besar? Adalah dengan adanya ikatan. Ikatannya ini diperantarai oleh 3 hal. Yang pertama, gaya antar molekul atau intermolecular force, dan ada gaya elektrostatik. Gaya intermolekularnya di situ ada gaya London dan ada van der Waals. Itu bisa terjadi secara alami ketika 2 partikel saling berdekatan. Kemudian gaya elektrostatik. Nah, gaya elektrostatik ini dapat terbentuk karena adanya gesekan antar partikel. Ketika terjadi gesekan antara partikel, muncul muatan-muatan listrik di permukaannya yang akan saling tarik-menarik. Dan yang terakhir adalah dengan pembentukan jembatan cairan dan solid, cairan dan padatan. Kekuatan atau banyaknya jembatan yang bisa dibentuk ini sangat bergantung dari cairan yang ditambahkan, kemudian mobility dari cairannya, jadi cairannya ini bisa masuk sampai kemana, dan viskositasnya. Kita lihat proses pembentukan jembatannya dulu. Nah, proses granulasi kan kurang lebih seperti ini ya, jadi ada partikel-partikel yang asalnya kecil-kecil, kemudian kita tambahkan larutan pengikat. Nah, larutan pengikat ini nanti akan membentuk jembatan cairan, liquid bridge. Nah, ketika sudah proses wetting atau pembasahan ini akan terjadi proses pengeringan. Pada saat proses pengeringan, airnya ini akan menguap. Zat terlarut di larutan binder ini nantinya akan mengeras, atau kita sebut dengan solid bridge. Nah, kalau misalnya jembatannya ini cukup banyak, nanti dia akan membentuk struktur raspberry, seperti buah raspberry, sebagai hasil akhir granulnya. Ini kurang lebih ya, kalau misalnya mau dilihat lebih jelas, ini contohnya adalah partikel-partikel kita. Kemudian pada tahap awalnya akan terbentuk jembatan oleh cairan tadi. Misalnya cairan larutan pengikat, misalnya larutan pengikatnya ini binder atau polimer. Jadi nanti dia akan terbentuk jembatan seperti ini. Nah, selain dari larutan pengikat, jembatan ini juga bisa terbentuk dari partikel yang terlarut ketika dia kontak dengan larutan pengikat yang hijau muda di sini. Selain itu juga bisa saja dari partikel kita sendiri yang menempel pada larutan pengikat ketika dia masih dalam kondisi liquid, kemudian pada saat dikeringkan, dia menjadi bagian dari jembatan itu sendiri. Nah, ketika kita menambahkan larutan pengikat, ada 4 state atau 4 kondisi yang terjadi pada partikel kita. Yang pertama adalah pendular state atau keadaan pendular. Jadi pada saat keadaan pendular itu pada tahap awal kita menambahkan larutan pengikat, akan mulai terbentuk jembatan-jembatan liquid di antara partikel yang saling berdekatan pada poin kontaknya. Jadi pada titik-titik yang saling berdekatan ini, seperti di sini, dan lain-lain. Nah, ketika ditambahkan larutan pengikat terus-menerus, dia akan masuk ke funicular state.
di mana larutannya ini atau pori-porinya sudah tertutup lebih dari 25%. Ditambahkan lagi, nanti akan masuk ke capillary state. Nah, pada kondisi capillary state ini, semua pori interstisial, maksudnya pori yang ada di antara partikel ini, akan tertutup oleh cairan pengikat. Nah, pada kondisi ini harusnya proses penambahan larutan pengikat itu dihentikan. Karena kalau misalnya ditambahkan lebih lanjut, nanti akan masuk ke fase D, di mana liquid droplet atau tetesan larutan pengikat itu melingkupi semua partikel yang ada di baleknya. Nah, nanti bentuk granulnya itu jadi seperti bubur atau selari dan akan sangat sulit untuk dikeringkan. Kalaupun dia bisa dikeringkan, biasanya granulnya itu sangat keras. Ketika granulnya terlalu keras, nanti dia tidak mau deformasi atau berubah bentuk pada saat proses pencetakan tablet. Jadi tabletnya nanti nggak bisa keras. Tabletnya akan tetap berpisah satu sama lain. Sama kayak kalau misalnya kalian punya pasir itu kan keras ya, persatuan pasirnya. Itu dia kalau kita cetak tidak mau membentuk kesatuan yang keras, ya kan, kayak kalau misalnya kita bikin istana pasir, kita tendang sedikit aja dia langsung hancur. Kurang lebih seperti itu. Kalau granulnya tidak mau berdeformasi. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu, silahkan. Oke, kita lanjut. Nah, kemudian faktor apa sih yang mempengaruhi besarnya granul yang terbentuk pada saat proses granulasi? Yang pertama jelas adalah jumlah dari pengikat yang ditambahkan. Semakin banyak jumlah pengikat, maka akan semakin banyak jembatan yang bisa terbentuk, maka semakin besar juga ukuran granul yang dihasilkan. Kemudian binder concentration, jadi konsentrasi larutan pengikatnya 1%, 2%, 10%, jelas nanti mobility-nya akan berbeda. Kemudian flow rate atau kecepatan penambahan larutan pengikat ke dalam serbuk kita. Air inlet itu maksudnya adalah temperatur pada saat kita menambahkan larutan pengikat, kemudian atomization pressure, ini tekanan atomnya. Jadi kita lihat ini deh. Mau sih. Bukannya ini ya. Nah, kan ceritanya proses granulasi itu pertama kita masukin dulu serbuknya. Isinya misalnya zat aktif sama pengisi sama penghancur dalam, atau bisa kita tambahkan pewarna. Kemudian dihomogenisasi, setelah dihomogenisasi kita bikin larutan pengikat, ya kan. Nah, larutan pengikat itu terdiri dari pengikat dan pelarutnya. Pelarutnya bisa air, bisa etanol. Nah, banyaknya jumlah pengikat yang dimasukkan dan konsentrasi yang kita buat di sini sangat mempengaruhi ukuran granulnya. Kemudian metode penambahannya bisa dimasukkan langsung seperti ini,
kecepatan penambahan larutan pengikat ini mempengaruhi ukuran granul. Bisa seperti ini, bisa juga bisa juga seperti ini. Atomizer itu kurang lebih nanti dia akan menyemprotkan larutan granul dalam ukuran droplet yang sangat kecil. Nah, atomization pressure, jadi semakin besar tekanannya itu akan mempengaruhi tingkat kehalusan droplet larutan pengikatnya. Besar kecilnya ukuran droplet itu akan mempengaruhi ukuran granul. Dan yang terakhir adalah nozzle height above. Jadi ini adalah tingginya. Jarak antara lubang di sini dengan granul itu akan sangat mempengaruhi ukuran granul juga. Nah, proses granulasi basah itu bisa dengan dua metode, dengan high speed granulator dan fluid bed. Kalau high speed granulator ini seperti yang tadi ditunjukkan di video. Jadi alat ini namanya high speed granulator. Kalau fluid bed granulator kurang lebih bentuknya seperti ini. Ini kalau di industri ya maksudnya. Pertama dimasukkan dulu serbuk yang akan digranulasinya, isinya zat aktif, pengisi, penghancur. Nah, kemudian dari bagian bawah sini akan dihembuskan udara. Nah, udara tadi akan menerbangkan si serbuk-serbuk ini, sehingga serbuknya seakan-akan terfluidisasi, seakan-akan seperti cairan yang bergerak di udara. Nah, kemudian setelah difluidisasi, baru akan disemprotkan larutan pengikatnya. Semprotkannya dari bawah sini. Nah, seperti ini. Inilah tuh larutan pengikatnya. Nah, sehingga dia akan menempel antar partikelnya. Oke. Itu metode wet granulasi ada dua ya, high speed granulator dan fluid bed. Nah, untuk yang dry method, ada yang menggunakan roller compactor, ada juga yang menggunakan sludging. Kalau roller compactor, berarti nanti kan ada rollernya, sehingga nanti si serbuknya itu akan dipadatkan membentuk pita. Kalau slugging ini sama kayak proses mencetak tablet, cuman tabletnya itu ukurannya lebih besar. Nanti tablet atau pitanya akan dihancurkan, cuman hasil penghancurannya itu tidak sehalus serbuk awal, tapi lebih besar. Makanya bisa kita sebut dengan proses granulasi. Ini kurang lebih gambarannya tadi ya. Kalau misalnya blend ini campurannya, misalnya zat aktif, pengisi, penghancur dalam, kita pilih mau pakai direct compress, dry granulasi atau wet granulasi. Kalau pakai direct compress berarti bisa langsung ditambahkan lubrikan kemudian dicetak. Kalau dry granulasi atau wet granulasi berarti digranulasi dulu, setelah itu ditambahkan lubrikan baru dicetak sehingga dihasilkan tablet. Nah, pilihan dry granulasinya tadi ada dua kan ya, roller compactor dan slugging. Kita lihat roller compactor deh, takutnya lupa. Nah, dulu.
Nah, ini ceritanya serbuknya yang sudah dihomogenkan. Kemudian serbuknya disuction, disedot dengan memanfaatkan vakum. Kemudian di sini ada sensornya. Jadi kalau misalnya udah setinggi ini, dia nggak akan nyedot lagi. Kalau misalnya udah habis, dia akan menyedot lagi. Kemudian dia akan masuk ke sini, didorong. Masuk ke sini. Nah, di sini akan melewati 2 roller, sehingga dia akan termampatkan. Nanti hasilnya pita-pita seperti ini. Pita-pita yang pendek ya. Kita masuk ke sini nanti ada crusher, jadi dihancurkan. Tapi hasil penghancurannya tidak terlalu halus, jadi bentuknya seperti granul. Sini nanti ada CV-nya, ada ayakannya, agar yang bisa lewat sesuai dengan ukuran partikel atau ukuran granul yang kita harapkan. Oke. Ada yang mau ditanyakan dulu? Oke, cukup paham ya. Nah, kemudian itu kan metode yang konvensional ya, yang udah dari zaman dulu kita ketahui. Nah, sekarang itu banyak metode-metode lain untuk memperbaiki atau meningkatkan efisiensi dari metode yang sudah ada. Yang pertama ada pneumatic dry granulasi. Jadi ini granulasi kering, tapi ada sistem pneumatiknya. Jadi tadi kalian lihat kan ya, pada saat proses pembuatan si pita-pitanya itu, nah, masih banyak serbuk-serbuk halus yang tidak terpadatkan membentuk pita. Nah, di pneumatik sistem ini, serbuk-serbuk halus tadi akan terbawa oleh angin yang dihembuskan dari sistem pneumatik. Dia akan masuk ke bagian atas, ke cyclone, kemudian masuk lagi ke blend. Jadi nanti lebih efektif proses granulasinya, tidak ada waste atau serbuk yang terbuang atau serbuk yang tidak tergranulasi. Ada juga reverse wet granulasi. Jadi ini granulasi basah tapi reverse terbalik. Kalau granulasi basah yang tadi kan serbuknya dulu dimasukkan baru ditambahkan air. Kalau ini malah si serbuknya yang dimasukkan ke cairan pengikat. Jadi yang di wadah awalnya itu cairan pengikatnya atau cairan penggranulasinya baru ditambahkan serbuk. Setelah itu baru dilakukan mixing, setelah mixing baru drying, pengeringan. Ada juga steam granulasi. Nah, kalau steam granulasi itu dia granulasi basah, tapi bukan pakai larutan pengikat, tapi pakai steam, pakai uap air. Nah, uap air ini dia memiliki daya tembus yang lebih baik. Jadi mobilisasinya dia bisa sampai ke pori-pori terkecil granul. Sehingga nanti lebih efisien proses penggranulasinya. Kalau moisture activated dry granulasi, dia granulasinya kering, tapi tetap masih ada airnya sedikit 1-4%, tapi airnya ini nanti kemudian diserap oleh material penyerap lembab, contohnya MCC dan silika. Jadi tidak perlu dipanaskan untuk proses pengeringannya. Kemudian ada yang namanya thermal adhesion granulation. Jadi
serbuknya dimasukkan dulu, serbuk kering, kemudian ditambahkan air, tapi airnya sedikit aja. Nah, air tadi kemudian akan dipanaskan. Jadi di sekeliling wadahnya ini ada penangasnya, sehingga air tadi akan menguap. Nah, uap air ini tadi sama seperti steam, dia akan memasuki pori-pori, kemudian akan menggranulasi partikel-partikelnya. Kemudian setelah itu didinginkan, baru lanjut proses yang sama. Ada juga melt granulasi, tapi melt granulasi ini sangat jarang karena dia harus melewati suhu yang cukup tinggi, 50-90 derajat. Jadi caranya zat aktifnya ditambah pengisi, tambah penghancur, ditambah binder, pengikat dalam bentuk serbuknya. Tapi pengikatnya ini harus pengikat yang mudah meleleh. Melelehnya itu pada suhu 50-90 derajat. Nanti setelah ditambahkan, diaduk sampai homogen, kemudian dipanaskan. Dipanaskan, nanti bindernya akan meleleh. Nah, pada saat proses meleleh, dia nanti akan membentuk jembatan solid liquid. Seperti yang di tahap awal sudah dijelaskan. Nah, ketika sudah meleleh, membentuk jembatan liquid, kemudian diturunkan suhunya. Ketika diturunkan suhunya, kan dia akan mengeras kembali, sehingga dia akan membentuk jembatan solid-solid. Kemudian kalau misalnya kita mau pakai wet granulasi, tapi tidak tahan terhadap panas, bahan aktifnya bisa menggunakan freeze granulation. Jadi caranya kita buat dulu serbuk yang tadi dilarutkan atau disuspensikan, serbuk yang akan kita granulasi ya. Kemudian setelah itu kita lewatkan ke atomizer. Nanti atomizer ini akan menyemprotkan larutan atau suspensi kita ke dalam liquid nitrogen. Nah, ketika dia kontak dengan liquid nitrogen, otomatis akan membeku, ya kan? Nah, granul yang membeku ini kemudian akan di freeze dry. Nanti dia akan menyublim. Jadi si larutan esnya dia akan berubah dari padatan menjadi gas tanpa melewati proses cairan. Ini nanti akan didapatkan granul kering. Dan yang terakhir adalah foam granulation. Jadi ini kurang lebih sama dengan granulasi basah yang tadi ditunjukkan di videonya dengan menggunakan high speed granulator. Hanya saja pada saat pembuatan larutan binder, diaduknya itu sangat cepat sehingga terbentuk busa. Nah, busa ini kemudian yang akan ditambahkan ke dalam serbuk keringnya. Busa ini dianggap lebih efektif karena dia menghasilkan luas permukaan yang lebih banyak. Semakin banyak luas permukaan, semakin sedikit jumlah larutan pengikat yang diperlukan untuk proses granulasi. Ada yang mau ditanyakan dulu? Silakan. Oke, bisa dipahami? Ini bisa kalian baca kapan kita harus menggunakannya, ya sebenarnya balik lagi, tergantung apa yang tersedia. Yang paling efektif jelas gempa langsung. Tapi kalau misalnya kalian terbatas dengan kestabilan obatnya terhadap panas dan lembab, ya berarti pilihannya hanya granulasi kering. Nah, granulasi kering terserah kalian mau pakai metode slugging ataupun roller compactor. Asalkan granul yang kalian buat itu bisa memenuhi persyaratan kualitas, misalnya nanti disolusinya, kestabilannya, kekerasan tabletnya, waktu hancur, dan sebagainya. Oke. Nah, setelah proses granulasi basah, itu kan pasti harus dikeringkan ya granulnya. Kenapa sih harus dikeringkan? Karena nanti kalau nggak dikeringkan, proses cetaknya susah, dia lengket. Kemudian pada saat proses penyimpanan juga sulit. Misalnya mau disimpan selama seminggu atau selama sebulan granul basah, itu tidak mungkin karena bisa terjadi pertumbuhan jamur dan bakteri di situ. Karena kan ada air, belum lagi pengisinya misalnya laktos, itu sumber makanan untuk jamur dan bakteri. Kemudian terkait juga dengan stabilitasnya. Tidak semua obat itu stabil
pada kondisi basah untuk jangka waktu yang lama, maka harus kita keringkan. Nah, proses pengeringan ini adalah proses penghilangan cairan dari material dengan pengaplikasian panas, sehingga terjadi proses transfer dari partikel granul ke udara bebas, atau kita sebut unsaturated phase. Nah, sebenarnya ada metode yang non panas, tapi tidak kita bahas di sini. Karena yang paling umum digunakan di industri adalah metode panas, paling cepat, efektif, dan efisien. Kita close dulu sebentar, terus join lagi ya.